got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Abela dengan NIM 223110006 dari kelas A Universitas Tulang Bawang Lampung akan merangkum tugas video mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril, dosen pengampu Bapak Apoteker Isbiantoro, SSI, MKM. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan produk steril. Produk steril adalah bentuk obat dalam bentuk terbagi atau bebas dari mikroorganisme hidup. Tujuan dari sterilisasi adalah memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Proses pembuatan produk steril secara garis besar, proses pembuatan produk steril dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu produk disterilkan dalam wadah akhir atau sterilisasi akhir atau post-sterilization. Yang kedua yaitu produk diproses secara aseptik pada bagian atau semua tahap atau aseptic processing. Yang selanjutnya yaitu metode pembuatan produk steril. Yang pertama yaitu sterilisasi akhir atau terminal sterilization. Produk dalam wadah akhirnya disterilkan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lebih lama karena produk disterilkan setelah dikemas. Yang kedua yaitu proses aseptik atau aseptic processing. Digunakan untuk bahan yang tidak tahan panas seperti zat aktif, wadah, dan tutup disterilkan secara terpisah sebelum proses pengisian aseptik. Jaminan sterilisasi tergantung pada validasi proses, bukan sterilisasi akhir. Yang selanjutnya yaitu jenis kontaminan dalam produk steril. Yang pertama, partikel viabel atau hidup seperti bakteri, jamur, spora yang bisa menyebabkan infeksi. Yang kedua, yaitu partikel non-viabel, tidak hidup, seperti debu, serat, dan material yang tersuspensi yang bisa membawa mikroba. Yang ketiga yaitu ada endotoksin atau toksin dari bakteri yang bisa menyebabkan demam tinggi dan bahkan kematian. Hanya bisa dihilangkan dengan panas kering pada suhu 180 derajat Celcius selama 3 jam atau 350 derajat Celcius selama 1 jam. Yang keempat yaitu ada virus berukuran kecil kurang dari 200 nm, membuatnya sulit dihilangkan dengan filtrasi biasa. Yang selanjutnya yaitu ada sumber kontaminasi dalam produksi, seperti yang pertama yaitu ada udara. Sistem HVAC harus dikontrol ketat untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua yaitu ada personalia. Manusia adalah sumber kontaminasi terbesar bakteri di kulit, rambut, dan saluran pernapasan. Standar kebersihan dan pakaian steril harus dipatuhi. Yang ketiga yaitu ada mesin dan peralatan. Celah kecil di mesin bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Hal ini harus dilakukan sterilisasi secara rutin. Selanjutnya yaitu klasifikasi ruangan dalam CPOB atau cara pembuatan obat yang baik untuk produk sterilisasi. Yang pertama, klasifikasi ruangan berdasarkan kondisi penggunaan, yaitu ada as-built condition, yaitu ruangan kosong tanpa mesin atau personel. Selanjutnya ada at-rest condition, ruangan dan peralatan produksi terpasang tetapi tidak ada personel. Selanjutnya ada in-operation condition, ruangan dengan peralatan produksi dan personel yang sedang bekerja. Yang kedua yaitu klasifikasi ruangan berdasarkan jumlah partikel. Berdasarkan jumlah partikel non-viabel atau tidak hidup,
Ruangan produksi steril dikategorikan ke dalam kelas A, B, C, dan D dengan persyaratan ketat mengenai jumlah maksimum partikel per meter kubik di udara. Yang pertama yaitu ada kelas A atau zona kerja aseptik, non-operasional dan operasional kurang dari 3.520 partikel atau kurang dari 20 partikel. Digunakan untuk pengisian dan pengolahan aseptik. Yang selanjutnya yaitu menggunakan laminar airflow atau LAF dengan kecepatan udara 0,36 sampai 0,54 m/s. Yang selanjutnya yaitu ada kelas B, latar belakang dari kelas A, non-operasional kurang dari 3.520 partikel atau kurang dari 29 partikel. Operasional kurang dari 352.000 partikel kurang dari 2.900 partikel. Pertukaran udara lebih dari 40 kali per jam untuk mencapai kondisi bersih dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya yaitu ada kelas C, latar belakang produksi non-aseptis, kurang dari 3.520 partikel, kurang dari 29.000 partikel. Operasional kurang dari 3.500 partikel atau kurang dari 290 partikel. Pertukaran udara 25 sampai 30 kali per jam. Yang selanjutnya yaitu ada kelas D, yaitu persiapan steril, non-operasional 3.520.000 partikel, kurang dari 29.000 partikel, dan operasional tidak ditetapkan oleh CPOB, harus ditentukan melalui kajian resiko. Pertukaran udara 20 sampai 25 kali per jam. Yang ketiga ada sistem tata udara atau HVAC dan filter udara. Untuk kelas A dan B, HEPA filter atau H14 efisiensi 99,995%. Untuk kelas C, HEPA filter H13 efisiensi 99,95%. Untuk kelas D, bisa menggunakan filter F8 dengan efisiensi 75% jika udara tidak bersirkulasi. Yang keempat yaitu penggunaan RABS atau Retreated Access Barrier System, digunakan untuk membatasi intervensi operator ke dalam zona kelas A dengan sarung tangan khusus. Operator bekerja di ruang kelas B sementara proses aseptis berlangsung di dalam mesin dengan kelas A. Yang kelima yaitu ada validasi dan monitoring. Kondisi ruangan harus tervalidasi sebelum digunakan. Kecepatan udara dalam kelas A harus diuji dengan smoke test untuk memastikan aliran udara laminar. Ruangan harus dikembalikan ke dalam kondisi at rest dalam 15-20 menit setelah operasi berhenti. Yang selanjutnya yaitu pengendalian udara dan pemantauan dalam produksi steril. Yang pertama yaitu pengukuran aliran udara. Tujuannya untuk menentukan apakah aliran udara laminar sesuai dengan standar 0,36 sampai 0,54 m/s dengan metode airflow test menggunakan pengukuran kecepatan dan keseragaman udara dengan smoke test. Visualisasi pola aliran udara menggunakan gas nitrogen atau N2. Yang kedua yaitu klasifikasi dan pemantauan udara. Klasifikasi ruangan berdasarkan jumlah partikel udara dan kebersihannya. Yang pertama yaitu HEPA filter leak test, memastikan HEPA filter tidak bocor dan berfungsi optimal. Pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan ruang steril tetap memenuhi persyaratan. Yang ketiga yaitu ada pemantauan ruang bersih. Frekuensi dan ukuran sampel harus ditentukan berdasarkan analisis resiko. Yang selanjutnya yaitu sistem pemantauan non-viable
Particle monitoring menggunakan particle counter untuk mendeteksi partikel tidak hidup. Viable particle monitoring yaitu menggunakan cawan papar atau kontak plate air sampel dan swab untuk mendeteksi mikroba. Yang keempat, standar batas mikroba dalam pemantauan ruang bersih. Yang kelima, pengaturan ruang ganti baju atau cleaning room. Yang pertama yaitu ada sistem air lock mencegah kontaminasi dengan memastikan pintu tidak terbuka bersamaan. Selanjutnya, sistem alarm, visual dan audio untuk mencegah kesalahan prosedur. Jalur masuk dan keluar terpisah direkomendasikan untuk meningkatkan kebersihan. Disiplin personil untuk memastikan tidak ada lalu lalang yang dapat mencemari area steril. Yang selanjutnya yaitu proses produksi produk steril dalam industri farmasi. Yang pertama yaitu pentingnya personil dalam produk steril. Faktor personal sangat menentukan keberhasilan produksi steril terutama dalam proses aseptis. Personil harus memiliki disiplin tinggi, menjaga kebersihan, serta tidak memiliki kondisi kesehatan yang bisa menyebabkan kontaminasi. Jumlah personil di area steril harus dibatasi untuk mengurangi resiko pencemaran. Yang kedua yaitu ada kebersihan dan pakaian kerja di ruang steril. Standar kebersihan personal sangat penting, terutama melaporkan kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan kontaminasi. Pakaian rumah tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruangan steril. Personil yang bekerja di kelas A dan B harus menggunakan pakaian steril berlapis 2 untuk mencegah kontaminasi dari pakaian pribadi. Suhu ruang steril dijaga antara 16 sampai 25 derajat Celcius agar tetap nyaman mengenakan pakaian berlapis. Yang ketiga yaitu bahan dan peralatan di ruang steril. Material seperti karton, kayu, dan kertas tidak boleh masuk ke ruang steril karena beresiko menyebabkan kontaminasi. Pembersihan dilakukan dengan vacuum cleaner atau kain bebas serat, line free polyester, bukan dengan sapu atau kain biasa. Dinding dan langit-langit ruang steril juga harus dibersihkan dengan bahan khusus yang tidak menggunakan serat. Yang keempat yaitu penggunaan air dalam produksi steril. Air yang digunakan harus memenuhi standar water for injection untuk memastikan kebersihan dan sterilisasi optimal. Yang kelima yaitu validasi dan pengawasan produksi. Proses sterilisasi dan aseptis harus divalidasi melalui uji media fill untuk memastikan lingkungan bebas kontaminasi. Pengawasan mutu dilakukan secara ketat untuk memastikan produksi tetap steril dan memenuhi standar regulasi. Kesimpulannya yaitu produk steril memerlukan kepatuhan terhadap standar kebersihan yang ketat, disiplin personil, penggunaan pakaian kerja yang tepat, serta metode sterilisasi yang sesuai. Meskipun penggunaan peralatan sederhana, keberhasilan proses aseptik sangat tergantung pada kedisiplinan dan kebersihan personil yang bekerja di area steril. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.